Dukungan terhadap Mas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang nantinya diharapkan bisa menjadi capres atau calon presiden dalam pemilu 2024 semakin kuat. Mas Ganjar Pranowo sebelumnya ditetapkan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan pada tanggal 21 April 2023 yang lalu, bertepatan dengan Hari Kartini. Setelah Mas Ganjar ditetapkan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyusul Partai Persatuan Pembangunan yang merapat ke PDI Perjuangan dan siap untuk mendukung Mas Ganjar maju pada Pilpres 2024. Tidak sekedar mendukung untuk maju, tetapi juga siap memenangkan Mas Ganjar. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengaku siap membantu PDI Perjuangan memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi alias Awik. Awik mengaku siap bekerja sama dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024 mendatang. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan P3 setelah PDIP resmi memutuskan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. P3 juga mengungkit memori kerjasama dengan PDIP di era Mega Hamzah. Selama 2 periode, PDIP dan P3 ada di dalam satu koalisi. Apalagi kata Awik, nama Ganjar kerap muncul dalam beberapa mukerwil dan rapimwil DPW P3 sebagai capres yang diusung oleh partai tersebut. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, partainya membuka pintu kerjasama dengan partai politik atau parpol lain di Pilpres 2024. Yang terhangat, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Bapak Zulkifli Hasan, ini mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan untuk bertemu Ketua Umum. Hari ini berkunjung ke PDI Perjuangan, tidak tertutup kemungkinan ini adalah memang ekspresi untuk membangun koalisi tadi itu. Tidak mungkin kalau tidak ada katakan tujuan yang sangat penting gitu ya, menyongsong pemilu 2024 kunjungan ini dilakukan gitu ya, atau silaturahmi ini dilakukan. Pasti sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan secara informal dan saat ini hari ini adalah formalnya gitu ya, untuk akan mengatakan bahwa mendukung kan gitulah. Kalau mendukung berarti kan praktis gitu ya. Ini artinya kekuatan kerjasama koalisi untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo semakin kuat. Belum lagi ditambah dengan relawan-relawan Mas Ganjar yang berasal bukan dari partai politik. Ini akan semakin menambah kekuatan Mas Ganjar Pranowo. Relawan Ganjar bernama Barisan Nasional Ganjar Pranowo for RI 1 resmi dideklarasikan di Jakarta. Sejumlah nama masuk barisan ini, diantaranya pengacara Pitra Romadoni Nasution, artis Roy Marten, dan sejumlah purnawirawan TNI Polri. Barnas Ganjar for RI 1 juga berencana menyelenggarakan acara relawan dengan skala lebih besar pada 21 Mei mendatang. Waktu jadi gubernur, dia luar biasa, jadi kita satu. Kedua, ideologi. Saya kira kenapa saya milih Ganjar, karena saya satu ideologi. Saya adalah orang lama PNI, jadi saya pasti pilih Ganjar yang dari PDI. Ideologi, kemudian saya kira kita sependapat bahwa kerja Jokowi luar biasa. Ini harus dilanjutkan, bukan diganti. Lalu bagaimana dengan Pak Prabowo Subianto yang sampai hari ini juga kekeh ingin tetap menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Sebenarnya sampai hari ini banyak yang menggadang-gadang Pak Prabowo bisa bergabung dengan Mas Ganjar Pranowo, meskipun hanya sebagai calon wakil presiden. Apalagi dengan melihat kekuatan Mas Ganjar Pranowo yang sampai hari ini tidak terbendung.
Bayangkan, PDI Perjuangan saja yang memiliki kursi lebih dari 20% di parlemen, yang artinya bisa mengusung tanpa harus bekerja sama koalisi dengan partai lain, ini didukung dengan partai-partai yang cukup lumayan besar ya. Itu artinya kekuatan Mas Ganjar Pranowo semakin tidak terbendung. Pak Prabowo nggak perlu gengsi untuk jadi wakilnya Mas Ganjar Pranowo. Banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini mestinya tidak perlu gengsi untuk bergabung dengan Mas Ganjar Pranowo. Tidak perlu juga dari kubu Pak Prabowo ini menyerang Mas Ganjar dengan membuat narasi soal pernyataan Mas Ganjar yang mengaku pernah nonton film bokep ya. Karena saya pikir ini tidak akan memberikan dampak yang buruk terhadap Mas Ganjar Pranowo. Karena kalau kita lihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini cukup besar, di atas 70%. Mas Ganjar Pranowo ini akan meneruskan program-program yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Baik program yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan, termasuk program-program yang belum secara optimal dijalankan oleh Pak Jokowi. Ini akan menambah kekuatan kepercayaan masyarakat terhadap Mas Ganjar Pranowo. Jadi, kalaupun Mas Ganjar diserang dengan narasi yang disampaikan oleh Pak Hasyim Joyadikusumo, ini tidak akan memberikan dampak dan tidak akan berpengaruh terhadap suara Mas Ganjar. Narasi yang dibangun oleh tim dari Pak Prabowo ini banyak yang mengklaim bahwa program Pak Jokowi yang sudah berjalan adalah program dari Pak Prabowo Subianto. Itu artinya Pak Prabowo Subianto tidak memiliki visi dan misi yang jelas untuk maju sebagai capres di 2024. Dan ini akan lebih baik Pak Prabowo bergabung saja dengan Mas Ganjar Pranowo, meskipun harus menjadi calon wakil presiden. Karena kalau kita lihat elektabilitas Pak Prabowo sendiri sampai hari ini masih di bawah Mas Ganjar Pranowo. Selain itu, Mas Ganjar Pranowo ini diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan yang memiliki kursi lebih dari 20% di parlemen. Artinya secara politik kekuatan Mas Ganjar di atas Pak Prabowo Subianto. Dan jika menurut salah seorang budayawan di Tangerang, yaitu Mas Wowo Esti Prabowo, jika Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Ganjar Pranowo, Mas Ganjar Pranowo sebagai capres dan Pak Prabowo sebagai cawapres, dipastikan akan memenangkan pemilu 2024.